Wal muhtaramun, para tuan guru, para asatidz, azzakumullah. Akhil aziz, berguru munawir, seluruh ikhwani wa akhawati, abna Syekh Walid Al-Aziz, berguru Mustafa Umar Abdul Aziz, para asatidz, segenap hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mengawali ijtima' yang mubarak ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan inayah kepada kita sekalian. Pada pagi hari menjelang siang ini, Allah himpun kita bersama-sama dalam rangka menghadiri pengajian bulanan Pondok Pesantren Al-Aziziyah yang merupakan ini sebagai perdana karena sudah istirahat beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah sekarang ini kita akan mulaikan. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah kaum muslimin muslimat, azzakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang ajak pelunggu kami merenungkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, halaman terakhir surah Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Sabiqu ini kita kenal dengan fi'il amr minal musabaqah, artinya berlomba-lombalah kalian. Ila maghfiratin min rabbikum, kepada suatu ampunan dari Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita kepada ampunannya, sudah pasti bahwa kita diajak untuk mencari wasilah, cara bagaimana Allah dapat mengampuni dosa-dosa kita. Kita semua maklum bahwa tidak ada di antara kita hamba-hamba Allah ini yang bersih daripada dosa. Siapapun kita, sepandai apapun kita menjaga diri kita dalam kehidupan di dunia ini, tidak ada manusia yang luput daripada salah dan khilaf. Kalau ada, itu bukan manusia. Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quranul Karim, beliau seorang nabi yang terjaga daripada berbuat maksiat. Walaupun demikian beliau mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Subhanallah. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah.
wasilah apa saja yang mengantarkan kita untuk menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pasti adalah kita bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Sudah pasti bahwa kita diperintahkan oleh Allah selalu bertaubat. Taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Tentu taubatan nasuha ini adalah taubat yang disertai dengan syarat-syarat taubat. Apa syarat-syarat taubat ini? Al-awwal al-iqla' 'anil dzanb. Meninggalkan diri daripada perbuatan dosa. Al-iqla' 'anil dzanb wan nadam 'ala ma fa'al. Kedua, menyesali atas apa yang kita perbuat. Al-i'tirafu bidzanb, mengakui atas dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu kemudian untuk azan, tidak lagi akan melakukan perbuatan dosa itu. Azam pada diri kita, saya tidak akan melakukan dosa itu lagi. Ini tiga. Oleh para ulama menambahkan lagi bahwa seseorang yang bertaubat ini, ia bertaubat dalam kondisi tidak dalam ghargharil maut, tidak dalam keadaan sakaratul maut dia mau meninggal mengatakan dia bertaubat. Maka taubat dalam keadaan ghargharil maut itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang paling jahat dalam Al-Quran disebutkan, dia bertaubat ketika dalam keadaan ghargharil maut. Orang yang paling jahat, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, siapa itu? Fir'aun. Siapa ibu-ibu? Fir'aun. Fir'aun ini yang mengatakan dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Mengaku uluhiyah ketika dalam keadaan ghargharil maut, sudah dalam keadaan mau tenggelam. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. 3 kali pengakuannya Fir'aun itu dalam ghargharil maut. Qala amantu, aku beriman, kata Fir'aun, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apa jawaban Allah? Al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Al-an, sekarang baru engkau mengatakan taubat beriman. Waqad asaita qabl, sebelumnya kau maksiat terus, tidak pernah mau kembali kepada Allah. Didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam agar beriman, maka dia enggan, bahkan hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Wa kunta minal mufsidin, dan dahulu kamu membuat kerusakan. Jadi kalau taubat dalam ghargharul maut itu Allah tidak menerima taubat kita, maka alhamdulillah kita semua yang hadir insyaallah tidak ada dalam ghargharul maut ini. Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pintu taubat terbuka lebar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, bukan dalam keadaan ghargharul maut. Yang kelima adalah matahari belum terbit dari barat. Matahari
belum terbit dari barat. Jadi kalau nanti matahari terbit dari barat, semua orang menjadi beriman. Amal setelah matahari terbit dari barat tidak ada nilainya. Baru taubah maftuh. Pintu taubat senantiasa terbuka lebar. Malam tatlu'i syamsu min maghribiha, selama matahari belum terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, Bapak Ibu sekalian, semua orang-orang yang ingkar semua ini menjadi beriman. Yauma la yanfa'u iman, hari itu tidak ada manfaat sama sekali iman. Yang belum beriman sebelum matahari terbit dari barat. Jadi orang kafir ingin masuk Islam, mungkin tidak diterima karena matahari sudah terbit dari barat. Matahari terbit dari barat, maka dia naik setengah, kembali lagi ke barat, terbenam. Dan sebelum itu terjadi gerhana matahari dan bulan 3 hari. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam keadaan yang 5 hal tadi ini kita semua, maka insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Alhamdulillah. Jangan kita enggan untuk bertaubat karena kita orang yang taat kepada Allah. Jangan kita merasa tidak gengsi mengatakan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, walaupun kita orang yang diam terus di masjid, rukuk dan sujud. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa, Bapak Ibu sekalian, maka selalu bertaubat. Tidak kurang dari setiap harinya 100 kali beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu majlis saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 70 kali kalimat Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bisa sama-sama Bapak Ibu? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah selalu beristighfar. Senang mengucapkan astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Senang beristighfar. Al-istighfar, yang mengucapkan astagfirullah itu sendiri adalah pengakuan kita kepada Allah bahwa kita adalah orang yang lemah, orang yang dhaif, orang yang sering tergelincir dalam perbuatan maksiat. Maka istighfar, astagfirullahaladzim. Hamba memohon ampun kepadamu ya Allah, hamba memohon ampun kepadamu ya Allah. Dan istighfar ini sangat luar biasa. Dalam suatu riwayat diungkapkan bahwa ja'a rajulun il Hasan al-Basri, seorang datang kepada Hasan al-Basri mengadukan akan keadaannya. Innas samaa'a la tumtir, sesungguhnya langit tidak lagi menurunkan air, tidak lagi ada hujan. Apa kata Al-Hasan? Istaghfirillah. Mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Tidak lama lagi datang seseorang
Ya Syekh, ashku ilaikal faqr, saya mengadukan kepadamu aku ini miskin, fakir. Faqala lahu istaghfirillah, mohon istighfar kepada Allah. Datang lagi seseorang mengatakan, inna zawji la talid, zaujati, istriku tidak bisa melahirkan, mandul. Maka disuruh istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah. Istaghfirillah. Apa saja kedatangan itu ditanya, beliau menganjurkan untuk memohon ampun kepada Allah. Jawabannya istaghfirillah. Qala al-jalisun al-Hasan al-Basri, ajabna laka ya Hasan, kami kagum denganmu wahai Hasan. Aw kullama ja'aka syakin qultahu istaghfirillah, semua orang yang mengadu kepadamu, kamu suruh dia mengucapkan istaghfirillah, disuruh dia untuk mohon ampun kepada Allah. Awala qara'tum qawlahu ta'ala, tidaklah kalian membaca Al-Quran dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Tidakkah kalian baca dalam Al-Quran surah Taha itu, faqultu istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau semua orang selalu beristighfar kepada Allah, maka langit akan menurunkan air hujan. Allah menurunkan air hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan, limpahkan kepada kalian dengan harta benda. Wa banin, diberikan keturunan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah jadikan untuk kalian itu kebun-kebun, Allah jadikan untuk kalian itu sungai-sungai, karena kalian banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jangan kita segan-segan untuk banyak beristighfar.